Power up tingkat lanjut, latihan SSB per sesi, 7 latihan fisik dan olah bola, diantaranya latihan fisik speed dan endurance, agility, wall pass dan tactical, passing speed dinamis, speed dan crossbar, shooting dan tembakan jarak jauh, fokus dan konsentrasi melalui juggling dan berbagai variasinya. Silakan simak seluruh video ini sampai selesai, 7 latihan fisik dan olah bola. Oke, yang pertama ini adalah latihan fisik untuk membolak-balik badan dalam tempo cepat dipadu dengan sprint. Tujuannya supaya pemain punya kelincahan membolak-balik badan agar fisik dan endurance-nya meningkat ketika nanti diajak bermain atau game. Kemudian ini yang kedua adalah latihan agility dan kelincahan. Tujuan latihan ini nanti ketika dribbling punya kecepatan, refleks untuk merubah-rubah arah bola. Dasarnya ada di latihan fisik, agility dan kelincahan. Agility dan kelincahan ini punya beberapa bagian, cuman pada saat latihan ini dicoba baru beberapa bagian, tapi yang diambil adalah latihan fisik paling inti untuk agility dan kelincahan untuk meningkatkan speed dan kecepatan merubah-rubah arah badan yang nantinya jika dipadu dengan bola akan meningkatkan refleks untuk merubah-rubah arah bola pada saat dribbling. Latihan agility dan kelincahan ini cukup penting untuk pemain supaya nanti punya kelincahan fisik tentunya pada saat memegang bola maupun pergerakan tanpa bola. Bisa disimak di sini beberapa bagian dari agility paling inti. Kemudian kita simak berikutnya, di sini adalah latihan ball pass dengan tempo yang lebih tinggi, dengan lebih mengandalkan kecepatan bola-bola pendek. Ini juga mengasah latihan fisik sekaligus fisik yang sudah dipadukan dengan kecepatan rotasi bola menggunakan teknik wall pass. Dengan wall pass ini pemain juga akan mengerti dan semakin paham bagaimana bermain sepak bola dengan praktis dan simple agar nanti fisik tidak cepat terkuras tapi lebih efektif dan produktif ketika memegang bola dengan cara wall pass. Ya, berikutnya ini adalah latihan passing tapi menggunakan speed juga dengan kecepatan fisik dengan merubah-rubah arah dari kanan kiri tengah, arah kanan kiri tengah. Jadi tujuan latihan ini adalah supaya pemain terbiasa ketika memberikan bola atau melepas bola setelah melakukan passing, pemain tidak diam tapi aktif bergerak mencari ruang kosong di kanan, di kiri, di tengah. Seperti itu terus, dia aktif terus bergerak agar nanti terbiasa pada saat dia bermain. Kun yang dijadikan batas di sana adalah seolah-olah seperti lawannya. Jadi dengan latihan ini nanti pemain terbiasa setelah passing dia tidak diam tapi bergerak terus mencari ruang kosong dengan arah yang dinamis di kanan, kiri, tengah. Terus dilatih, semua pemain dicoba untuk melakukan passing bola-bola pendek secara dinamis, kanan kiri tengah, kiri kanan tengah, naik turun, maju mundur, semuanya dicoba. Ini bagian latihan fisik juga, fisik yang sudah dipadukan dengan bola dengan passing pendek yang dinamis. Bisa disimak dalam video ini, semua pemain dicoba. Kelihatannya ini simple tapi ini butuh pemahaman karena ini menggunakan kecepatan. Bisa dilihat pemain ini naik turun memegang bola, passing terus bergerak, naik turun, cari ruang ke kanan ke kiri, naik turun terus seperti itu terus dan seterusnya. Ini juga butuh pemahaman karena bola dalam tempo cepat, jadi pemain diajak berpikir cepat dengan koordinasi pikiran dan tenaganya supaya selaras sehingga nanti bolanya tidak liar ketika melakukan passing meskipun bola itu diarahkan dalam tempo cepat ke kanan ke kiri, berubah arah secara dinamis. Kemudian nanti bisa disimak
di latihan berikutnya di tahap 5, yaitu 5 titik untuk meningkatkan speed dan akurasi crossbar maupun shooting dan tembakan. Yang diincar itu adalah gawang yang sudah diberi titik putih. Level ini memiliki 5 tingkat jaraknya ya, jadi tujuan latihan ini adalah tentu pemain dicoba untuk lari cepat, sprint, latihan fisik dengan kecepatan, karena bermain bola pasti harus berlari baru bisa menendang bola. Jadi di sini power dan kekuatannya diasah ketika sehabis lari cepat dalam jarak yang dinamis dari dekat sampai jauh, kemudian menendang bola. Nanti bisa dilihat akurasinya seperti apa, nanti bisa diperbaiki terus. Kemudian di bagian latihan berikutnya, di latihan shooting dan tembakan, tentu yang diprioritaskan di sini adalah akurasi tembakannya untuk bisa mengarah ke gawang dan kalau bisa gol, supaya nanti lebih akurat pada saat melakukan shooting dan tembakan. Pemain ini semua dicoba untuk melakukan shooting dan tembakan. Ini juga membutuhkan fisik yang cukup prima, terutama kekuatan pivot, tumbuhan kaki dan ayunan kaki yang maksimal agar nanti bolanya bisa berjalan keras masuk ke gawang dan nugget ball, bolanya bisa gesit masuk ke gawang. Dan ini latihan cukup bagus. Setelah bola jalan, ini adalah bola mati untuk tembakan bebas. Dan ini adalah latihan fokus dan konsentrasi dengan variasi juggling, dengan melakukan berbagai macam gerakan yang tentunya cukup rumit dan kompleks. Dengan latihan ini tujuannya adalah melatih fokus dan konsentrasi agar tenaga dan pikiran bisa selaras. Jika sudah selaras, nanti bolanya akan lengket dan tidak liar. Dengan berbagai variasi yang lebih kompleks, ini sangat mengasah fokus dan konsentrasi pemain jika mau mencobanya, meskipun ini butuh latihan yang mungkin lebih kompleks dan butuh waktu untuk bisa menguasainya. Sementara itu yang bisa disampaikan mengenai latihan kali ini, semoga bermanfaat positif dan aplikatif sesuai dengan situasi game dan pertandingan. Salam olahraga, terima kasih atas atensinya.